Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, hari ini Sabtu 11 Maret 2023 Ba'da asar. Tadi siang, yaitu setelah zuhur atau pas waktu zuhur, sekitaran pukul 12:12 waktu Indonesia Barat, telah terjadi erupsi Gunung Merapi daerah Jawa Tengah, Jogja, dan erupsi tersebut terjadi secara menerus hingga terakhir tadi sebelum asar, beberapa menit sebelum asar saya masih memantau dan masih terjadi erupsi menerus tetapi bersifat fluktuatif, alias erupsi menerusnya ada masa jeda, tenang sedikit, landai sebentar, kemudian terjadi erupsi lagi. Bukan sebuah erupsi yang besar, kemungkinan jarak terjauh, jarak luncur dari erupsi tersebut sekitar 4 km dari puncak. Kemungkinan, dan bisa jadi kurang dari itu. Selain itu, pada tanggal 10 Maret juga terjadi erupsi disertai tremor harmonik di Gunung Semeru, Lumajang, Malang, Jawa Timur. Bagaimana dengan Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat? Itu sedikit informasi di konten kita yang sekarang. Sebenarnya saya ingin membahas tentang pasukan-pasukan yang ikut mundur bersama Prabu Siliwangi. Siapa sajakah mereka? Sedikit saya singgung di konten yang sebelumnya tentang sang raja sejati. Beliau Prabu Siliwangi ketika mundur diikuti oleh segerombolan pasukan yang terdiri dari keluarga kerajaan, penasehat kerajaan, para menteri kerajaan, kerabat kerajaan, prajurit kerajaan, panglima-panglima perang kerajaan, dan juga pasukan khusus, pasukan pengawal raja. Ketika beliau Prabu Siliwangi menitahkan pasukan-pasukan tersebut agar memilih jalan hidupnya masing-masing, maka berpencarlah 4 golongan menuju ke 4 arah mata angin sesuai dengan golongan-golongan yang dikelompokkan oleh beliau Prabu Siliwangi. Yang pertama adalah golongan yang memisahkan diri ke sebelah timur. Golongan ini merupakan golongan dari kerabat raja, para menteri, pejabat-pejabat tinggi kerajaan, para panglima kerajaan, prajurit-prajurit kerajaan, beserta dengan keluarga mereka. Mengapa mereka memisahkan diri ke arah timur? Sebagaimana disampaikan oleh beliau Prabu Siliwangi bahwa
siapapun yang menghendaki untuk tetap mempertahankan jabatannya, untuk mengikuti orang-orang yang sedang berkuasa saat itu, maka mereka dipersilahkan untuk memisahkan diri ke sebelah timur. Lalu setelah itu diperintahkan untuk segera pergi menuju ke arah yang telah dipilihnya. Berikutnya adalah golongan yang memisahkan diri ke sebelah barat. Siapa sajakah mereka? Mereka adalah para ulama, para pertapa, kaum cerdik cendekia, kaum bijak bestari. Mengapa demikian? Mengapa saya menyebutkan bahwa itulah golongan mereka yang menuju ke arah barat? Dikarenakan petunjuk dari beliau, Prabu Siliwangi, memberitahukan siapa saja di antara mereka yang tidak ingin berpihak kepada siapapun, tidak ingin berpihak kepada raja, tidak ingin berpihak kepada golongan yang sedang berkuasa saat itu, maka diperintahkan untuk memisahkan diri ke sebelah barat. Beliau-beliau itu, mereka itu adalah orang-orang yang berilmu. Sebab dari orang berilmu itu adalah golongan orang-orang yang harus netral, tidak memihak kepada siapapun. Karena hakikat ilmu adalah milik bersama, milik semua. Selain para cerdik cendekia, ada dimungkinkan ikut bersama golongan ini beberapa prajurit pengawal beserta dengan keluarga-keluarga mereka. Berikutnya adalah golongan yang memisahkan diri ke sebelah utara. Setelah beliau Prabu Siliwangi mempersilahkan golongan yang ke sebelah barat itu pergi, maka beliau Prabu Siliwangi memberikan beberapa petuah, beberapa petunjuk, beberapa amanah kepada orang yang memisahkan diri ke sebelah utara yang akan kembali menuju ke Dayeuh, ke kota yang telah ditinggalkan. Maka siapa sajakah golongan ini? Sudah bisa sangat dipastikan bahwa golongan yang memisahkan diri ke sebelah utara adalah keluarga inti kerajaan. Mereka sudah sangat pasti terdiri dari keluarga raja, para abdi dalam kerajaan, beberapa petinggi negara, beberapa penasihat, yang sekaligus akan menjadi seorang pengawal bagi keluarga raja ini, prajurit-prajurit, panglima-panglima, dan beberapa pengawal raja, dikarenakan pengawal raja pasti akan mengawal keluarga raja dan juga akan mengawal raja. Setelah itu golongan ini diperintahkan untuk pergi ke arah timur. Mereka adalah keluarga raja karena pasti pemilik rumah tidak akan meninggalkan rumahnya. Mereka pasti ingin kembali ke kerajaan, ingin kembali ke istananya. Itulah maka sebabnya mereka ini adalah pasti golongan keluarga inti kerajaan, keluarga inti dari Sang Prabu Siliwangi. Lalu